Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Nama Budaya. Yang terhormat Ibu Riandita Diwardani selaku dosen pengampu asuransi pengangkutan barang. Perkenalkan, nama saya Zelda Fadia Kusuma Wardani dengan NIM 4001132165007 kelas A. Pada kesempatan hari ini, saya akan mempresentasikan asuransi pengangkutan barang. Secara umum, asuransi adalah perjanjian antara dua pihak di mana pihak pertama atau disebut juga sebagai tertanggung membayar premi kepada kedua penanggung atau perusahaan asuransi sebagai imbalannya untuk mengganti kerugian atau kerusakan yang mungkin dialami tertanggung akibat peristiwa yang tidak pasti. Menurut para ahlinya, yang pertama, Mark R. Green, MD. Asuransi adalah suatu mekanisme untuk mengurangi risiko dengan cara mengalihkan risiko dari satu ke pihak lainnya yang lebih mampu menanggung risiko tersebut. Yang kedua, M. Nur Priamto. Asuransi adalah suatu perjanjian di mana pihak penanggung berjanji kepada memberikan kompensasi kepada pihak tertanggung atas kerugian yang mungkin terjadi di masa depan. Yang ketiga, Julius R. Latumus Risa. Asuransi adalah suatu kontrak di mana satu pihak setuju untuk membayar sejumlah uang sebagai premi dan pihak lain setuju untuk memberikan kompensasi atas kerugian tertentu yang mungkin terjadi. Asuransi pengangkutan barang di bidang logistik. Asuransi pengangkutan barang dalam bidang logistik sering disebut dengan cargo insurance. Adalah jenis asuransi yang memberikan perlindungan terhadap risiko kerusakan atau kehilangan barang selama proses pengiriman. Asuransi ini penting dalam industri logistik karena membantu mengurangi kerugian finansial yang mungkin terjadi akibat risiko. Berikut adalah beberapa jenis asuransi yang relevan dalam logistik. Yang pertama, asuransi pengangkutan barang cargo insurance menanggung risiko kerusakan atau kehilangan barang selama pengangkutan melalui darat, laut, atau udara. Polis ini bisa berupa all risk yang mencakup berbagai risiko atau named peril yang hanya mencakup risiko tertentu. Yang kedua ada asuransi gudang atau disebut juga sebagai warehouse insurance. Melindungi barang yang disimpan di gudang dari risiko seperti kebakaran, banjir, atau pencurian. Yang terakhir ada asuransi tanggung jawab pihak ketiga atau disebut juga sebagai liability insurance. Melindungi perusahaan logistik dari klaim pihak ketiga akibat kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut. Jenis pengangkutan barang terdapat 6. Yang pertama itu ada Marine Cargo Insurance atau disebut juga sebagai asuransi pengangkutan laut, melindungi barang yang dikirim melalui jalur laut dari risiko seperti kebakaran, ledakan, kapal kandas, atau tenggelam. Misalnya mengirim kayu dari Indonesia ke Jepang yang mengalami kerusakan. Yang kedua, asuransi pengangkutan darat, Land Cargo Insurance. Menjamin barang yang diangkut melalui jalur darat dari risiko seperti kecelakaan, pencurian, atau kerusakan selama perjalanan. Yang ketiga ada asuransi pengangkutan multimoda atau disebut juga sebagai Multimodal Transport Insurance. Menjamin barang yang dikirim menggunakan kombinasi beberapa moda transportasi seperti darat, laut, dan udara. Contohnya, mengirim bahan baku dari pabrik ke pelabuhan menggunakan truk, kemudian dikirim melalui kapal ataupun pesawat untuk diekspor atau dikirim ke tempat lainnya. Yang keempat, ada asuransi pengangkutan udara atau disebut juga sebagai Air Cargo Insurance. Melindungi barang yang dikirim melalui udara dari risiko seperti kerusakan selama proses bongkar muat atau kehilangan selama transit. Misalnya mengirim produk elektronik dari Korea ke Indonesia maupun negara Asia Tenggara lainnya. Yang kelima ada asuransi pengangkutan barang dalam negeri atau disebut juga sebagai domestic cargo insurance. Melindungi barang yang dikirim dalam satu negara dari risiko seperti kecelakaan, pencurian, atau kerusakan selama perjalanan. Misalnya mengirim produk pertanian dari satu provinsi ke provinsi lainnya di Indonesia. Yang terakhir ada asuransi pengangkutan barang internasional. Disebut juga sebagai International Cargo Insurance, menjamin barang yang dikirim antar negara.
dari berbagai risiko selama pengangkutan internasional. Contohnya, mengirim mesin industri dari Jerman ke Indonesia yang mengalami kerusakan selama transit. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah kata apapun lainnya. Terima kasih.